Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefani Amelia Jevita Setiabudi dengan NIM 77, jurusan Administrasi Bisnis, pengantar pariwisata, kelas C. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai studi tentang wisatawan mempersepsikan keaslian terhadap kualitas pengalaman dan perilaku tujuan warisan budaya di Makau. Sebelumnya, saya mendapatkan data-data dan juga informasi melalui jurnal Internasional Studi Pemasaran yang ditulis oleh Seli, Hua Wenshen, dan Hui Chunwen pada tahun 2016 dengan judul A Study on Tourist Perceived Authenticity Towards Experience Quality and Behavior Intention of Cultural Heritage in Macau yang diterbitkan oleh Canadian Center of Science and Education. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Pada dasarnya, keaslian memainkan peran sentral dalam berbagai aspek konservasi, seperti wisata budaya, interpretasi, dan penyajian situs warisan budaya. Definisi keaslian sendiri masih diperdebatkan oleh berbagai ilmuwan, seperti Burstein, McKennell, Alberts, dan Hessen. Selain itu, Pusat Sejarah Makau memberikan kesaksian bahwa pengaruh eksternal seperti estetika, budaya, agama, arsitektur, dan juga teknologi rentan terhadap eksistensi budaya di Makau. Konsep keaslian sendiri telah ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari literatur akademis oleh Cohen pada tahun 1988, McKennell pada tahun 1973. Yang kedua, dari sudut pandang antropologis oleh Handler pada tahun 1986, Brunner pada tahun 1994, Chambers pada tahun 2010. Yang ketiga, ditinjau dari sudut pandang sosiologis oleh Scottson pada tahun 1979, Becknell pada tahun 1979, dan Cohen pada tahun 1988. Yang keempat, ditinjau dari sudut pandang geografis oleh Wade pada tahun 2000 dan Xie pada tahun 2003. Dan yang terakhir, ditinjau dari sudut pandang pariwisata oleh McIntosh and Prentice pada tahun 1999 dan Medlick pada tahun 2003. Yang selanjutnya, ada tujuan mengapa penelitian ini dilakukan. Yang pertama, untuk mengeksplorasi dampak persepsi keaslian warisan budaya yang dirasakan oleh para wisatawan terhadap kualitas pengalaman serta niat berperilaku mereka. Yang kedua, untuk menguji keterkaitan antara persepsi keaslian, kualitas pengalaman, dan niat perilaku wisatawan. Yang ketiga, untuk memberikan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan pariwisata warisan budaya di Makau. Berikut adalah indikator-indikator pengukuran yang didasarkan pada 3 hal, yaitu ada kualitas pengalaman, keaslian, dan yang terakhir ada niat berperilaku.
Yang pertama, pengukuran kualitas pengalaman. Menurut Otto dan Ricci pada tahun 1996, tengah memperdebatkan perihal perbedaan antara kualitas layanan dengan kualitas pengalaman. Kualitas pengalaman sendiri lebih bersifat holistik daripada atribut, sedangkan kualitas pengalaman mengacu pada hasil psikologis dari para wisatawan. Topik ini semakin meluas dan berkembang terkait dengan skala kualitas pengalaman, sehingga dihasilkan 4 faktor yang mempengaruhi kualitas pengalaman, yaitu hedonik, ketenangan pikiran, keterlibatan, dan pengakuan. Selanjutnya, menurut Cao, Huang, dan Hu pada tahun 2008, menjelaskan bahwa ada 4 faktor kualitas pengalaman, yaitu pencelupan, kejutan, partisipasi, dan kesenangan. Yang kedua, indikator pengukuran keaslian. Menurut Brunner, pada tahun 1994, mengatakan bahwa ada 4 jenis reproduksi otentik yang meliputi verisimilitude atau kredibel, simulasi lengkap, asli, dan bersertifikat. Kemudian menurut Choquilletto pada tahun 1994 mengatakan bahwa ada 4 aspek keaslian, yaitu desain, material, pengerjaan, dan pengaturan. Dan yang terakhir ada indikator pengukuran niat perilaku. Menurut Oliver pada tahun 1999 menjelaskan niat perilaku didasarkan pada loyalitas pelanggan melalui 4 tahapan, yaitu loyalitas kognitif, loyalitas afektif, loyalitas konatif, dan yang terakhir loyalitas tindakan. Tahap pertama yaitu loyalitas kognitif, didasarkan pada karakteristik fungsional seperti biaya, manfaat, dan kualitas. Jika ketiga faktor tersebut tidak baik atau tidak memuaskan, maka para wisatawan akan lebih mudah untuk pindah ke tempat wisata yang lain. Pelanggan yang mengaktifkan atau berorientasi pada tahap kognitif dapat dihipotesiskan sebagai pelanggan yang paling rentan terhadap perpindahan karena ada rangsangan dari pemasaran. Kemudian tahap yang kedua yaitu loyalitas afektif. Loyalitas afektif ini didorong oleh faktor kepuasan yang menimbulkan kesukaan dan menjadikan objek sebagai preferensi. Yang selanjutnya ada loyalitas konatif. Loyalitas konatif sendiri merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir ada loyalitas tindakan. Aspek konatif atau niat atau loyalitas konatif yang sebelumnya akan berkembang menjadi perilaku dan juga tindakan dalam tahap ini. Para wisatawan atau pelanggan yang telah terintegrasi penuh pada tahap loyalitas tindakan ini dapat dihipotesiskan sebagai pelanggan yang rendah tingkat kerentanannya untuk berpindah kepada tempat lain. Dengan kata lain, loyalitas tindakan ini hanya sedikit, bahkan sama sekali tidak memberi peluang
pada para wisatawan untuk berpindah ke tempat lain. Dapat disimpulkan bahwa loyalitas tersebut memperkirakan bahwa pelanggan atau para wisatawan akan menjadi loyal terlebih dahulu pada aspek kognitifnya, kemudian secara berurutan pada aspek afektif, aspek konatif, dan aspek tindakan. Yang selanjutnya, menurut Schoenmaker, John Lewis pada tahun 1969 menjelaskan bahwa niat perilaku mencakup loyalitas dan kata ke mulut yang menguntungkan. Kemudian menurut Bowen dan Chen, pada tahun 2001, mengukur niat perilaku berdasarkan dua hal, yaitu ukuran sikap dan perilaku. Menurut Young dan Peterson, pada tahun 2004, mengatakan bahwa loyalitas tindakan digantikan oleh loyalitas konatif. Karena menurut mereka, loyalitas tindakan sulit untuk diukur. Yang terakhir menurut Galarza dan Saura, pada tahun 2006 mengatakan bahwa variabel untuk perilaku yaitu didasarkan pada pilihan yang sama dan situasi yang sama. Berikut adalah kerangka teoritis yang menghubungkan tiga hal tersebut. H1 menjelaskan bahwa semakin tinggi keaslian warisan budaya yang dilihat oleh para wisatawan, maka semakin tinggi pula kualitas pengalaman yang mereka miliki. Pada H2 menjelaskan bahwa semakin tinggi keaslian warisan budaya yang dilihat wisatawan, maka semakin positif niat berperilaku yang mereka miliki. H3 menjelaskan semakin tinggi kualitas pengalaman dalam warisan budaya yang dilihat oleh para wisatawan, maka semakin positif niat berperilaku yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif dengan dua tahap, yaitu pengembangan skala dan survei utama. Yang pertama, lakukan tinjauan literatur yang relevan untuk mengembangkan item di setiap konstruksi. Kemudian, peneliti akan melakukan wawancara kepada para turis atau para wisatawan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi keaslian yang mereka rasakan dari situs warisan budaya di Makau. Tujuannya untuk mendapatkan masukan tambahan demi merancang skala pengukuran sehingga dapat dimasukkan ke dalam kuesioner survei. Kuesioner survei sendiri dimodifikasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa China tradisional dengan mengadopsi teknik terjemahan back-to-back. Kemudian, pada tahap kedua, dilakukanlah survei kepada para turis atau para wisatawan untuk memvalidasi lebih lanjut skala pengukuran dan untuk menguji hubungan antara ketiga konstruksi, yaitu keaslian, kualitas pengalaman, niat perilaku,
sehingga dapat dihasilkan informasi responden. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dirancang berdasarkan tinjauan pustaka dan wawancara. Untuk menghemat waktu dan tenaga, maka peneliti mengambil metode pengambilan sampel sebanyak 500 kuesioner dan 489 tanggapan. Berikut adalah 2 program aplikasi yang dilakukan untuk menganalisis data. Yang pertama, ada SPSS atau Statistical Package for the Social Science. SPSS merupakan program aplikasi untuk analisis statistik, sistem manajemen data, dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana. Data yang digunakan dalam SPSS dalam bentuk 2 hal, yaitu ada cases dan variabel, di mana cases untuk info 1 unit analisis, sedangkan variabel untuk info dari masing-masing kasus. Selain untuk analisis statistik dan sistem manajemen data, SPSS sendiri dapat digunakan untuk data editor, viewer, database access, data transformation, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada AMOS atau Analysis Moment of Structural, merupakan program untuk menyelesaikan SEM atau Structural Equation Modeling. AMOS sendiri ditemukan oleh James L. Arbuckle. Pada dasarnya, SEM atau Structural Equation Modeling, atau yang lebih dikenal dengan model persamaan struktural, merupakan data-data yang rumit untuk dianalisis, sehingga program aplikasi AMOS dapat mempermudah perhitungan SEM yang rumit, mempercepat spesifikasi, dan juga modifikasi model secara grafik dengan tool atau alat-alat yang sederhana. AMOS sendiri dapat menguji hipotesis tentang hubungan faktor antara observed variable dan latent variable. Di dalam menganalisis data, ada berbagai hal yang harus ditinjau. Analisis faktor eksplorasi atau EVA lakukan untuk mengurangi item dan menentukan dimensi. Kemudian, faktor konfirmatori atau CFA dilakukan untuk menguji kesesuaian setiap model pengukuran dan mengkonsolidasikan hubungan berteori antara variabel laten dengan variabel yang diamati. Sedangkan SEM sendiri untuk menghipotesiskan hubungan antara konstruk dan keseluruhan mengalami kualitas dan niat perilaku. Berikut adalah hasil empiris yang dihasilkan oleh para peneliti. Pada profil responden, dapat dilihat bahwa pengunjung yang berstatus SMA lebih banyak daripada pengunjung-pengunjung lainnya. Di urutan kedua, ada mahasiswa. Kemudian, ada pengunjung yang berusia dari 18 tahun sampai 30 tahun. Kemudian, yang berstatus lajang, dan yang terakhir, ada pengunjung yang di bawah status SMA, seperti sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama.
Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Keaslian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas pengalaman. Dengan koefisien standar 0,32. Dengan hasil didukung. Kemudian, kualitas pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap niat perilaku. Dengan koefisien standar 0,44 dengan hasil didukung. Dan yang terakhir, keaslian tidak berpengaruh terhadap niat perilaku. Dengan koefisien standar 0,27 dengan hasil ditolak. Dan yang terakhir mengenai diskusi dan juga kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh keaslian persepsi wisatawan terhadap kualitas pengalaman dan juga niat perilaku mereka. Hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa keaslian berpengaruh positif terhadap kualitas pengalaman. Lalu, kualitas pengalaman tengah memainkan fungsi yang signifikan terhadap niat perilaku. Sedangkan pengaruh keaslian yang dirasakan tidak berpengaruh terhadap niat perilaku. Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya keaslian yang dirasakan pada niat perilaku dipengaruhi oleh efek mediasi dan juga kualitas pengalaman. Yang selanjutnya, kesimpulan dari penelitian studi ini dapat menjadi acuan untuk pengelolaan yang lebih baik atas situs warisan budaya yang terdapat di Makau, sehingga keberlanjutan pariwisata dapat ditingkatkan sebagai sumber daya pariwisata yang menarik. Selain itu, perencanaan dan juga pengembangan serta strategi pemasaran yang berkaitan dengan inovasi produk, perlindungan warisan budaya, serta pembangunan citra dapat lebih ditingkatkan. Terlebih, cara penyajian produk budaya dapat dirancang dengan baik, termasuk lokasi, distribusi internal, jalan setapak, pencahayaan, atau panel informatif dapat merangsang dan juga meningkatkan minat dan keterlibatan pengunjung. Interpretasi dan benda-benda tak berwujud yang telah mengelilingi produk budaya tersebut dapat memudahkan pengunjung untuk memahami, merasakan, dan menghidupkan kembali warisan-warisan budaya tersebut. Sekian presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.